Welcome to Pemuda 10 Podcast bersama Bro Sajili, Ketua BPM Vio UNJ. Salam olahraga. Oke, gimana kabarnya Sajili? Alhamdulillah di masa pandemi masih diberikan kesehatan, dengan kebugaran. Yang paling penting adalah selalu jaga imunitas di masa pandemi ini. Gimana untuk Bang Mub sendiri? Luar biasa ya, ini Alhamdulillah baik ya. Dan tentu ini sebenarnya podcast pembuka di 2021 nih Sajili. Masya Allah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada mungkin tim humasnya Fakultas Ilmu Keolahragaan yang sudah memberikan waktunya BPM untuk berinteraksi di fakultas ini. Seperti itu. Oke, sebelum kita mau pas tentang BPM itu sendiri gitu, pengen tahu sih sosok Sajili Nur Alam ini yang notabene-nya mahasiswa aktif yang di kampus, luar biasa. Kesibukannya apa aja sekarang, Bro Sajili? Oke, untuk kesibukan saat ini mungkin masih aja ya seperti mahasiswa yang lain kuliah. Lalu di samping itu saya belajar untuk berwirausaha juga di Bogor. Alhamdulillah udah punya kios, dan selebihnya mungkin organisasi-organisasi yang mungkin masih ada tanggung jawabnya seperti BPM, KPU, dan mungkin ada hal organisasi yang lainnya juga. Oke, total sejauh ini dari maba sampai sekarang tuh udah berapa organisasi saja bisa disebutin? Aduh, kalau disebutin mungkin ya kurang lebih 7 sampai 10 organisasi. Apa aja tuh? Salah satunya mungkin pertama saya dari BEM Prodi, lalu juga saya naik di BPM Fakultas, lalu juga di Entrepreneur Club mungkin sama Bro Mupidi juga. Lalu Karisma, saya pernah menjadi anggota Karisma juga. Lalu di samping itu jika di eksternalnya saya di HMI juga, pernah di HMI sampai sekarang dan alhamdulillah. Dan mungkin pada masa-masa sekarang masih kurang hafal juga sih masalah organisasi yang mungkin pernah saya ikuti gitu, karena mengingat banyak sekali ya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bro. Jadi emang banyak banget ya organisasi Sajili ini. Lalu untuk di akademik sendiri, sibukannya apa aja sih gitu? Akademik ya mungkin nggak beda jauh yang tadi sudah saya sebutkan, Bro Mup, yaitu kuliah. Cuman di samping itu tetap target yang perlu saya capai untuk di akademik semester sekarang yaitu tetap kuliah lulus 4 tahun. Kayak gitu. Dan dengar-dengar juga Bro Sajili ini ngastus juga ya datanya ya. Sebenarnya di pikiran teman-teman mungkin saya sebagai asisten dosen, tetapi saya ingin meluruskan bahwa di sini saya hanya membantu kegiatannya Pak An saja. Jadi untuk dibilang asisten dosen mungkin itu kurang tepat. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin saya dikatakan asisten dosen mungkin masih jauh kata asisten dosen. Saya hanya membantu kegiatan-kegiatan Pak An saja. Berarti membantu dosen ya intinya kayak gitu Betul, ya. iya. Ada niat baik di situ ya untuk memfasilitasi mahasiswanya juga kayak gitu ya. Betul sekali. Sambil saya belajar juga bagaimana cara mengajar, cara mengedukasi mahasiswa akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu. Dengan materi-materi yang mungkin sudah ada modulnya dari dosen itu sendiri. Luar biasa. Terus ngomong-ngomong kalau untuk kegiatan di luar sendiri kira-kira ada apa aja sih Sajili? Kegiatan di luar mungkin sejauh ini yang terdekat adalah Entrepreneur Club. Oke. Kayak gitu, yang dimana organisasi yang berada di bawah naungan UNJ yang berkecimpung dalam wirausaha. Kayak gitu. Dan alhamdulillah mungkin besok kita akan melaksanakan raker atau rapat kerja bersama Entrepreneur Club itu sendiri. Itu sih yang mungkin organisasi yang terdekat. Oh, luar biasa. Dan dengar-dengar Bro Sajili ini bantu-bantu juga ya kerjasama sama Kementerian Kesehatan ya. Itu bisa diceritakan gitu. Luar biasa sekali ya ada mahasiswa yang sudah terjun langsung gitu. Ya sebenarnya faktor yang paling utama adalah bagaimana kita membangun sebuah relasi. Kayak gitu. Dengan banyaknya relasi dengan dosen, dengan teman, dengan kerabat yang lainnya, maka
kita pun akan terbawa oleh arus itu sendiri. Misalkan memang saya berkecimpung membantu selain Pak Aan, Pak Kuswahyudi juga dengan seiringnya berjalan waktu, karena memang Pak Kuswahyudi ini ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi pemegang di kebugaran jasmani di Kemenkes, ya maka otomatis saya pun dengan kedekatannya terbawa arus untuk menjadi bagian dari Kementerian Kesehatan itu sendiri, kayak gitu. Sebenarnya tupoksi dari Kementerian Kesehatan adalah bagaimana saya membantu sebuah karyawan-karyawan di Kemenkes untuk mengikuti tes kebugaran jasmani dengan metode Rockport. Wah, luar biasa ya. Jadi implementasi ilmu olahraganya tuh dapat gitu dan langsung di lapangan gitu. Bahkan nggak di Kemenkes juga ya. Kadang ada lembaga lain juga yang partner gitu ya buat bantu ya. Betul sekali. Jadi memang selain di Kementerian Kesehatan, banyak sekali dinas kesehatan provinsi seluruh Indonesia mungkin ya kalau kita berbicara dinas kesehatan. Tetapi memang dalam masa pandemi seperti ini hanya dinkes beberapa saja yang melaksanakan tes kebugaran jasmani. Kemarin terakhir itu di Bogor, lalu juga disusul di Depok, dan terakhir kemarin di Jakarta Utara. Wah, luar biasa ya. Aktif sekali ya. Walaupun di kala pandemi tapi tidak menghalangi ya Betul suatu sekali. kerja keras kita, apalagi tentang olahraga ya, tentu penting ya. Betul. Nah, oke. Ini menarik ya, background profile dari Sajil ini aktif, cerdas, berprestasi tentunya sesuai dengan semua yang ikon ya. Belum sesempurna itu. Oh, kita masih menuju ke sana. Oke, kita mau ngebahas nih tentang legislatif tuh. Tapi kan Sajili dulu eksekutif ya, ketua BEM Prodi IKOR ya dulu kan. Betul sekali. Nah, lalu mengapa bisa pindah ke legislatif? Mungkin pertanyaan bagus nih, Bang Mup. Sebenarnya tujuan awal saya untuk berkecimpung atau mau terjun dalam legislatif, awal dari tujuan mindset saya adalah saya ingin belajar tentang legislatif ini sendiri. Seperti itu. Karena memang saya di eksekutif sudah istilahnya udah ada ilmunya. Walaupun memang masih banyak masukan-masukan, tetapi di sisi lain saya tidak hanya untuk mendaki mencari ilmu di eksekutifnya aja. Saya ingin mendaki juga di bidang legislatifnya juga. Akhirnya di tahun 2019 saya coba turut andil dalam legislatif, dan memang karena faktor SDM di Fakultas Ilmu Olahraga khususnya di legislatif itu tidak memadai atau masih kurang peminatnya, dan mungkin dengan tanggung jawab yang diberikan oleh ketua BEM selanjutnya untuk menjadi ketua BPM, ya saya ditunjuk untuk menjadi ketua BPM, dan alhamdulillahnya di legislatif ini ya saya sambil belajar tentang legislatif ini, walaupun memang di sisi lain masih ada hal-hal yang perlu masukan-masukan dari yang lain kayak gitu. Oke. Terus kalau mahasiswa inilah yang mahasiswa baru kenal UNJ contohnya ya. Betul. Bedanya legislatif sama eksekutif di sini itu apa sih? Oke, sebenarnya sudah saya jelaskan juga mungkin di pelatihan-pelatihan kepemimpinan atau PKMP atau PKMF mengenai apa sih perbedaan antara eksekutif dan legislatif. Yang perlu teman-teman ketahui adalah jika eksekutif itu dia ruang lingkupnya sangat luas, Bang Bro. Jadi memang si eksekutif ini apapun tentang proker yang mau mereka coba adakan itu tidak terhalang oleh batas apapun. Beda halnya dengan legislatif. Jika legislatif itu ya cakupannya hanya tentang pengawasan saja. Kayak gitu. Misalkan kemarin terakhir kita mengadakan pelatihan legislatif terhadap mahasiswa itu sendiri. Lalu juga seminar tentang seminar tentang kelegislatifan kayak gitu. Karena memang ruang lingkup kita tidak terfokus menyebar luas, tetapi hanya pengawasan di bidang eksekutif itu sendiri. Tentunya di BEM Prodi maupun di BEM Fakultas kayak gitu. Let's say kalau kita di tatanan negara DPR-nya nggak sih? Apa? Kita MPR. Oh, MPR-nya ya? Iya, benar. kita MPR dan si DPR-nya itu adalah si BEM. Oh, kayak gitu. Atau eksekutifnya. Jadi menarik sekali ya ada seperti itu. Nah, kalau di fakultas kita namanya apa ya? Badan Perwakilan Mahasiswa. Oh, BPM ya? Iya, BPM. Oh, oke. Kalau di lembaga lain atau di universitas lain itu kita berbicara Badan Legislatif Mahasiswa. Kayak gitu. Jadi memang ada beberapa perbedaan antara memang universitas sama universitas yang lain. Kalau kita memang
mengikuti pada alur dahulunya gitu dari BPM. Maka sampai sini pun kita tetap memakai kata BPM, bukan BLM. Luar biasa ya, menarik nih. Nah, kalau misalnya sebagai mahasiswa awam nih, biasanya kan kalau kita di kampus ini kok program atau kegiatan yang lebih kelihatan BEM ya dibanding BPM. Betul Nah, mungkin sekali. ini yang harus kita sampaikan nih kepada mahasiswa. Sebenarnya program kegiatan BPM di FIK itu seperti apa gitu? Baik, betul sekali Bro Mup. Karena memang BPM ini jika kita dilihat secara kasat mata belum terlihat secara cemerlang dibandingkan dengan BEM itu sendiri. Karena memang tupoksi kita adalah bagaimana mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM itu sendiri. Jadi memang kita terfokus akan hal tentang pengawasan, penilaian, serta melantik ketua BEM yang akan datang dan melengsar dari legislatif itu sendiri atau eksekutif itu sendiri. Karena memang kita dari program kerjanya juga tidak terlalu banyak seperti BEM. Kita terfokus hanya bagaimana mengedukasi si mahasiswa itu paham akan hal dasarnya dulu mengenai legislatif itu sendiri. Makanya kita tidak terfokus mengadakan beberapa kegiatan proker. Kita hanya terfokus bagaimana pengawasan terhadap kinerja dari kegiatan BEM itu sendiri. Nah itu, jadi sebenarnya secara beban kerja juga banyak, cuman kita emang kadang nggak tahu ya, karena Betul kan tidak sekali. terlihat secara langsung di lapangan. Cuman ini untuk mengawasi dan mengontrol BEM-BEM yang ada di fakultas kita gitu ya. Betul sekali, Bro. Nah ini menarik nih. Terus kegiatan sejauh ini apa aja nih yang telah dilalui? Dari BPM itu sendiri. Ya, BPM. Ya, pertama kita alhamdulillah sudah namanya rapat kerja bersama atau RAB, yang dimana memang kesepakatan bersama di antara seluruh BEM prodi maupun fakultas untuk menyepakati dan menyetujui semua program kerja satu kepengurusan. Lalu yang kedua adalah pelatihan legislatif fakultas mahasiswa, yang dimana tujuannya adalah memperkenalkan bahwa selain eksekutif, legislatif pun ada kayak gitu, dengan beberapa materi yang sudah diberikan. Lalu yang terakhir itu KPU kayak gitu, yaitu Komisi Pemilihan Umum, yang tentunya pada tahun ini kita serentak pesta demokrasi. Nah, oke, luar biasa nih. Ini ada suatu hal menarik nih. Di awal tahun biasa kan kita ada namanya pemilu ya, pemilihan umum yang sedang dilaksanakan ya. Betul sekali. Nah, itu di awal tahun ini gitu. Cuman ada pertanyaan nih, kan pilkada di Indonesia kan serentak langsung. Ini kenapa nggak langsung aja juga gitu? Jika kita berbicara pilkada pemerintah sama mahasiswa, mungkin notabene sangat jauh banget. Oh gitu. Yang notabene mungkin kalau pilkada ya dipilih oleh rakyat, kalau ini kita dipilih oleh mahasiswa itu sendiri, dan ruang lingkupnya masih kecil, tidak meluas seperti pilkada. Makanya kita coba adain secara daring saja kayak gitu. Ya kan barangkali bisa tuh kan pilkada serentak bisa langsung tuh. Mahasiswa juga bisa kali langsung gitu kan, sampai ada yang kangen kampus gitu. Sebenarnya kita mau saja dari KPU, tetapi memang dari pihak pemerintah Pemprov DKI Jakarta juga bahwa angka COVID itu semakin melonjak setiap harinya. Maka dengan inisiatif KPU pusat, maka ya secara pemilihan pesta demokrasi ini dilaksanakan secara online. Agar apa? Agar tidak menambah permasalahan atau menambah angka COVID ini di Jakarta khususnya. Seperti itu, Bro. Betul-betul menarik nih bahwa kita di kondisi pandemi kita tidak bisa memaksakan ya, apalagi dalam sistem pemilihan untuk mahasiswa. Dan ini bukan berarti kita berhenti berinovasi ya dari KPU sendiri ya. Betul sekali. Kita sangat pengalaman baru juga Bro terhadap pesta demokrasi pada tahun ini, karena memang sangat jauh berbeda gitu di antara tahun-tahun sebelumnya. Maka kita secara maksimal untuk menjalankan pesta demokrasi ini. Oke, luar biasa. Emang sekarang kayak gimana sih pemilihan ininya, ketua BEM dan lain-lain? Untuk pemilihan ketua BEM itu sendiri sudah kami sediakan di platform namanya Sikora UNJ, yang dimana surat
suara UNJ, yang dimana teman-teman semuanya perlu mencoblos dari semua salon kandidat yang ada di universitas, fakultas maupun di prodi. Seperti itu. Oh gitu, berarti itu aplikasi atau laman web gitu? Laman web. Oh, laman web. Iya. Barangkali bisa ditunjukkan. Ah, boleh silakan. Jadi ini menarik sekali ya bahwa inovasi dari KPU UNJ itu karena kita terbatas, jadi meluncurkan web gitu untuk memilih calon-calon ketua BEM gitu yang ada di UNJ. Dan itu ada dari prodi, dari fakultas, dan sama dari universitas. Itu langsung terpadu ya. Nah, ini akan kita lihat ya, mungkin tampilan ya gambarannya lah kayak gitu. Dan ini memudahkan ya. Betul, sangat memudahkan karena memang platform ini dibuat khusus agar mempermudah mahasiswa bisa memilih secara daring dan di rumah dan tidak memerlukan waktu yang sangat lama, cukup mungkin 1 menit sampai 2 menit saja. Nah, berikut ini. Wow, ini ya tampilan awalnya ya. Iya. Kayak gitu. Terus coba kalau masuk deh. Ini cukup teman-teman hanya mengisi nomor induk mahasiswa atau NIM teman-teman semuanya. Lalu untuk pasportnya itu paspor teman-teman sendiri. Nah, misalkan untuk paspor saya di sini. Wah, ternyata lebih mudah ya zaman sekarang ya. Udah serba digital gitu. Jadi menyesuaikan. KPU akhirnya membuat aplikasi ini, laman ini. Oke. Improve aja, Bu. Oke, kita lihat nanti teman-teman mahasiswa juga bisa lihat ya. Jadi login pakai NIM, passwordnya sesuai yang ada di syarat. Nanti saat masuk itu udah terdata prodinya apa, fakultasnya apa. Jadi nanti memilih ketua BEM prodinya tuh udah langsung prodi kalian gitu. Sama fakultasnya juga ya. Betul Seperti itu ya. sekali. Nah, Ini mungkin kenapa saya muncul seperti website ini karena memang saya sudah mencoblosnya. Jika teman-teman masuk itu langsung ada per calon kandidat. Yang pertama ada calon kandidat universitas, fakultas, dan bahkan prodi. Setiap fakultas yang ada di UNJ. Kalau kita di Fakultas Ilmu Keolahragaan maka muncullah dari ketua BEM UNJ, calon kandidat ketua BEM Fakultas Ilmu Keolahragaan, lalu para calon kandidat ketua BEM prodi. nah berarti udah jelas ya. Nanti tinggal milih, masukin kotak suara. Nanti seperti ini ya kalau udah selesai ya. Betul, seperti ini. Jadi yang saya harapkan teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, untuk segera mencoblos. Untuk pembukaan pencoblosnya itu dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Jadi tolong dimaksimalkan. Karena satu suara itu menentukan untuk masa depan kita di BEM agar menjadi lebih baik lagi. Nah, mantap sekali ya. Nah, ada suatu menurut gua sih tantangan ya Bro Sajili ya, dalam angka partisipasi pemilih kayak gitu, mahasiswa gitu. Betul. Yang mungkin ini perkiraan gua aja gitu. Kayaknya lebih dikit ya dibanding dengan yang seperti biasa. Betul sekali, Bro Mup. Sesuai survei di lapangan ternyata menjadi faktor kemalasan juga mungkin ya teman-teman dari mahasiswa olahraga yang notabene sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga untuk pencoblosan surat suara online ini masih terbilang sangat minim untuk memberikan suara terhadap ketua BEM, calon ketua BEM fakultas maupun prodi. Ini sangat disayangkan karena kenapa? Setelah saya beberapa data dari angkatan 2013 sampai 2020 hanya beberapa persen saja yang sudah mencoblos. Seperti itu. Ya barangkali walaupun menurut gua sih ini lebih mudah karena kita tinggal buka gadget, terus kita tinggal pilih selesai ya, 1 menit Betul, lah ya. betul sekali Bro. Ya kan? Nah, kalau berbicara mengenai elektabilitas calon kayak gitu atau kapasitasnya gitu, mungkin anak FIK kan kurang deket ya, mungkin kurang mengenal juga gitu. Apakah ini bisa jadi faktor mending gua golput deh gitu? Sebenarnya untuk golput itu tidak disarankan ya Bro Mup, karena memang sangat disayangkan sekali kalau misalkan teman-teman golput, apalagi dalam masa pandemi ini teman-teman cukup meminta waktu 1 menit saja untuk mencoblos dari calon kandidat. Mengenai elektabilitas dari para calon kandidat ini saya rasa memang sudah sangat mumpuni karena memang sudah terverifikasi secara menyeluruh dari form pendaftaran sampai
kemarin terakhir yaitu dialog kandidat terhadap para calon ketua BEM yang dirasa memang mereka sudah punya elektabilitas. Maka untuk teman-teman yang sekiranya ingin golput, tolong jangan sampai golput kayak itu, karena memang sangat disayangkan kalau teman-teman golput. Jadi seperti itu. Oke, untuk mengetahui kualitas dari berbagai kandidat itu BPM sudah melakukan apa ya? Pertama, di platform itu sendiri, Bromup, kalau Bromup lihat mungkin ada visi misinya. Oh iya. Ya, nanti teman-teman cukup melihat visi misinya apa saja yang menjadi elektabilitas mereka. Lalu kemarin alhamdulillah kita sudah menjalankan dialog kandidat yang dimana memang pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana kepemimpinan, bagaimana mereka membawa Fakultas Ilmu Keolahragaan di Opmawa menjadi lebih baik lagi dengan panelis yaitu Yuri Suryarismawan selaku Dagri UNJ dan juga panelis keduanya itu Ami Aji selaku Ketua BEM. Nah, mereka memberikan seputar pertanyaan mengenai isu-isu tentang kemahasiswaan olahraga. Di samping itu ada beberapa sesi pertanyaan juga untuk para peserta yang memang tentunya kita berikan pertanyaan kepada calon kandidat BEM Prodi maupun fakultas. Nah, ini dia. Jadi udah ada dialog ya, ada dialog itu sebagai ajang untuk menyampaikan bagaimana visi misi dan kualitas suatu calon, dan itu kita ada pertimbangan di situ ya Sajili ya. Betul sekali. Untuk memilih ya. Kemarin Bromo partisipan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan alhamdulillah mencapai 120 mahasiswa kayak gitu. Mungkin di sisi lain juga masih banyak ya, tapi itu menandakan bahwa fakultas kita masih peduli akan hal tentang Opmawa yang ada 2 NJ khususnya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ini dia. Ini menurut gue ya Sajili ya, kita sebagai mahasiswa itu penting loh untuk belajar mengenai demokrasi dan bagaimana kita berpartisipasi dalam bidang politik, khususnya di mahasiswa ya. Kita belajar di sini itu harus kita ikuti secara penuh gitu ya. Betul. Karena ini ajang pembelajaran kita, apalagi untuk pemilihan-pemilihan seperti ini ya. Betul, karena memang kita berbicara pemilu, kita juga berbicara tentang pesta demokrasi. Iya. Kayak gitu, yang tentunya tidak jarang ditemukan dan bahkan hanya dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan atau setiap 1 tahun periode kayak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya di sini adalah calon ketua BEM ini adalah calon-calon yang memang sudah mempunyai elektabilitas dan juga mempunyai visi misi yang akan membangun Fakultas Ilmu Keolahragaan ini menjadi lebih baik lagi, tentunya di organisasi BEM. Oke, mantap ya. Ya, semoga sih pilihan kita bisa mewakili ya suara kita, aspirasi kita kayak Betul gitu ya. sekali Bromo. Karena memang yang akan mewakili adalah yang akan membawa BEM itu sendiri atau fakultas itu kita sendiri dari yang baik menjadi lebih baik lagi kayak gitu sih. Iya. Kalau pesan gue sih ya kayak buat kandidat yang terpilih kayak gitu kan. FIK tuh fakultas yang namanya sudah terkenal di mana-mana dan kualitasnya nggak bisa diragukan lagi, apalagi dari segi prestasi ya. Betul sekali. Sebagai ketua sebaiknya bisa mendorong hal itu ya. Kita lebih go internasional, lebih go nasional lagi, lalu bisa memfasilitasi mahasiswanya, bahkan istilah mendorong kualitas SDM-nya seperti itu ya Sajili ya. Betul. Kalau pesan Sajili sendiri gimana? Untuk ruang lingkup FIK atau hanya di organisasi saja? FIK itu. FIK baik untuk kita, karena memang visi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan yaitu ingin membangun secara di kancah Asia yang tentunya kita sebagai mahasiswa olahraga perlu banyak sekali masukan dari senior-senior, masukan dari dosen yang tentunya itu akan membangun kita menjadi lebih baik lagi. Di samping itu dengan beberapa cabang olahraga yang sudah membawa UNJ itu di kancah nasional dan bahkan internasional, itu adalah sebuah prestasi yang sangat perlu kita banggakan dan perlu kita apresiasi, karena dengan berkat cabur-cabur inilah reputasi UNJ itu menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Dan pesan untuk mahasiswa, teruslah belajar, berlatih dan selalu berprestasi.
Oke, luar biasa sekali ya. Pesan tadi sekaligus menutup dari perjumpaan podcast kali ini ya. Baik bro. Terima kasih Bro Sajili Nur Alam. Thank you banget udah hadir di podcast fakultas ini. Semoga kita akan bisa nyambung obrolan lagi, oke? Baik, terima kasih. Oke, gitu aja guys. Bagi sport enthusiast, terima kasih. Salam olahraga.